Namun saya nggak tahu ada proses administrasi dan lain-lain yang kemudian itu juga termasuk hal yang kita kritik Pak Saud waktu itu. Mengapa? Bahkan saya anggota tim pengejarannya pun sempat mempertanyakan alangkah lamanya kenapa kok kemudian, karena kita semua harus berjalan sesuai dengan sprint. Jadi kebetulan tim pengejarannya Harun Masiku ini dibentuk itu hampir 1,5 tahun setelah dia kabur. Nah sementara ada perbedaan pendapat saat itu dalam proses operasi tangkap tangan. 6 Januari Harun Masiku ke Singapura, 7 Januari dia sudah balik lagi di Indonesia. Artinya benar bahwa memang saat itu rekan-rekan saya dari Satgas OTT untuk Harun Masiku mengikuti si Harun Masiku itu di Indonesia saat itu. Dan terakhir dikejar keberadaannya di lokasi sekitaran PT IKA. Nah, insiden ini terus kemudian jadi polemik terus sampai sekarang dan kemudian hari ini kita lihat Pak Hasto dipanggil dan lain-lain ya. Lalu kemudian kemarin Pak Alexander Marwata menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui posisi yang bersangkutan. Itu juga yang kemudian menjadi kritik saya, Bang Karni. Mungkin bisa dibaca di media bahwa belum pernah ada lembaga penegak hukum atau pimpinan lembaga penegak hukum yang menyampaikan ke muka publik sesaat sebelum ditangkap bahwa lokasi Anda sudah ketahuan. Gitu loh. Jadi ini poin penting Pak Bang Karni. Jadi kalau kemudian kita ngomongin ada, tadi Bang Patra ngomong ada pasal 21 ya, menghalangi penyidikan ya. Itu justru malah sebenarnya orang yang memberitahu bahwa buronan itu sudah diketahui lokasinya. Justru itu yang menghalangi penyidik. Karena apa? Karena tidak boleh kita memberitahu orang, seorang penjahat yang sudah masuk DPO, sudah 4 tahun buron, sudah masuk red notice ini seluruh dunia artinya. Jadi dia itu tidak hanya DPO di Indonesia, Harun Masiku itu, tetapi juga DPO di seluruh dunia. Bahwa Anda sudah ketahuan loh lokasinya. Kalau dalam seminggu nggak bergerak nih, maka seperti kata siapa tadi Bang Kodari ngomong ya, bahwa sudah ada jangka waktunya. Saya juga nggak sebagai penyidik saya juga agak bingung itu Bang Karni untuk menjelaskan kenapa kok harus 7 hari, apakah 7 hari perjalanan berkuda atau 7 hari apa. Kasusnya Harun Masiku ini menjadi satu hal yang kemudian tidak selesai-selesai dan terus-terusan menjadi apa ya, semacam gimmick penegakan hukum menurut saya. Karena apa? Karena pada saat dibentuklah tim pengejaran ini, itu sudah beberapa titik yang kita telusuri di beberapa negara di Asia Tenggara saat itu. Dan ketika kita berhasil, kalau ini bukan ada nggak pernah kami umumkan bahwa kami sudah pernah mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Jadi tim pengejaran ini sudah pernah mendeteksi keberadaannya. Cuman kami tidak seperti Alexander Marwata tentu saja mengumumkan ke muka publik bahwa hey Harun sudah diketahui loh lokasinya. Jadi sempat kita akan lakukan proses penangkapan saat itu. Namun kami kebetulan langsung dinonaktifkan. Jadi memang agak-agak lucu sebenarnya proses perjalanan kasus Pak Harun Masiku ini. Lalu kemudian dinonaktifkan bulan Mei, lalu di 30 September kami diberhentikan melalui proses TWK dan lain-lain. Nah, dari sini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari bahwa pesan saya sederhana sebenarnya. Kalau memang KPK sudah menemukan lokasi Harun Masiku, segera eksekusi penangkapan. Kalau saya clear saja, objektif aja. Kalau memang siapapun itu orangnya, nggak hanya dari tokoh partai politik ataupun orang biasa, kalau memang dia membantu pelarian Harun Masiku atau terkait dengan peristiwa penyuapan, ditetapkan saja jadi tersangka. Soal kemudian nanti yang bersangkutan setelah ditetapkan jadi tersangka tidak terima, ada bukti lain yang menyampaikan bahwa dia punya opini lain, ada
ada bukti-bukti yang bahwa saya tidak ada di situ dan lain-lain itu kan bisa diuji lewat pra peradilan nanti. Termasuk mungkin ya penyitaan kemarin, Bang. Ya kalau Abang bilang begitu, ya berarti Pak Alexander ini diduga telah masuk unsurnya ini. Nah, Bestandel deliknya itu udah ada. Kenapa? Karena pengumuman beliau itu dapat dikatakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor ya. Ada yang mencegah, ada yang merintangi. Nah beliau ini termasuk yang menggagalkan penangkapan Harun Masiku. Karena orang udah tahu dia bilang seminggu nih. Ya lari lagi. Maka Bang saya bilang tadi pengalaman saya jadi pengacara. Kalau orang buron hanya 2 penjelasannya. Ya. Memang betul-betul gak bisa ditangkap. Atau memang tidak ditangkap. Abang sendiri bilang waktu itu sempat. Kalau serius ya ditetapkan sore abang bisa jemput katanya. Kenapa nunggu 4 tahun? Jadi kita nggak pernah memang harus ada 4 tahun atau harus 7 hari. Jadi ketika kemudian ada, bahkan kalau statusnya DPO apalagi red notice ya, tidak hanya penyidik yang berwenang. Ingat ya, ini kita yang duduk-duduk di sini pun berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku lalu kemudian membawa ke polsek terdekat atau ke kantor KPK. Jadi 2 itu aja, mana yang lebih dekat? Ke polsek atau ke kantor KPK. Kalau misalnya dia ditangkap di Gunung Kidul sana misalnya, di Gunung Lau gitu. Ada polsek Gunung Lau, kita bawa ke Gunung Lau. Jadi masyarakat, teman-teman di kabupaten di sekitaran Gunung Lau pun berhak untuk menangkap Harun Masiku. Jadi memang, jadi nggak perlulah kemudian kasus Harun Masiku ini kita goreng-goreng kembali. Lakukan saja seperti biasanya, lakukan seperti KPK yang normal, senyap, tangkap, eksekusi, tangkap. Gitu loh. Itu yang kita tunggu kan sebenarnya. Karena bukan sibuk kita berakrobat di media massa atau di ngomong di mana-mana dan lain-lain soal Harun dan lain-lain. Sementara misalnya proses penangkapan tidak terjadi, proses penetapan tersangka baru tidak terjadi, proses ya seperti lucu-lucuan aja. Lalu nanti kemudian mungkin Bang Deddy paham ini maksud saya. Kalau nanti angin berubah. Ini saya ngomong agak berat saya menyampaikan Adi Armando pun ngerti itu, bukan cuma gua aja.